cinta ini ada habisnya, kalau mawaddah tidak ada habisnya. Cinta itu ada habisnya. Ketika dengan mengatakan kemarin suka, sekarang tidak, berarti itu cinta batasannya. Iya, kemarin senang, sekarang sudah tidak. Ini cinta yang dulu tuh kemana? Sehingga ada pertanyaan, punten bahasanya, punten ya, kok ada KDRT ya, kok ada kekerasan ya? Emang dulu waktu nikah nggak ada cinta itu? Itu gambarannya. Kok ada bisa, punten bahasanya ya, kok ada pisah ya? Emang dulu itu waktu nikahnya nggak ada cinta? Nah itu gambarannya. Iya, maka dengan mengatakan, punten bahasanya agak galak, makanya jangan disalahkan kalau ada ulama mengatakan dalam pernikahan, melanggengkan pernikahan, mencari sakinah, tidak perlu cinta. Yang diperlukan adalah mawaddah dan rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya, amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, mungkin di pertemuan yang lalu kita sudah mengawali dari pelajaran tentang keluarga sakinah. Iya, dalam waktu yang singkat di pertemuan yang lalu, untuk melengkapi dari apa yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu, mungkin kita akan melihat ada beberapa ayat yang menjadikan keluarga ini benar-benar untuk menjadikan yang namanya sakinah. Ini, iya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk nge-review sebentar bahwa tidak ada yang namanya keluarga, siapapun yang dikatakan berpengalaman di dalam keluarga. Saya sudah berpengalaman berkeluarga, saya sudah berpengalaman punya anak, misalnya ada orang mengatakan demikian, itu tidak akan pernah bisa dikatakan berpengalaman, karena setiap permasalahan pasti tiap tahunnya, bahkan tiap bulannya itu akan berbeda. Tahun pertama pernikahan beda dengan tahun kedua pernikahan, tahun kedua pernikahan beda dengan tahun ketiga pernikahan. Apa yang dimiliki dalam rumah tangga itu menimbulkan berbagai macam masalah, itu biasa. Rumah tangga belum punya anak ada masalah, punya anak pun ada masalah. Anak satu, anak dua, anak tiga, beda lagi masalahnya. Setelah rumah tangga belum punya rumah bilang masalah, tapi setelah punya rumah pun ada masalah. Iya, lalu dengan mengatakan saya belum punya rumah ini, sudah rumah tangga, masalah. Sudah punya rumah, jangan dianggap tidak ada masalah, tetap aja ada masalah. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Itu dia. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa halu'a ini? Halu'a ini digambarkan dalam Al-Qur'an idza massahu syarru jazua. Apabila dia mendapatkan sedikit masalah saja, keluh kesahnya kayak yang paling susah. Iya, idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dia mendapatkan kebaikan lupa terhadap siapa pemberi kebaikan itu. Jadi kalau seandainya kita misalnya mau kemana, terus kita macet, kita baru ngeluh, macet jalanan ini, udah sana udah sini saya macet jalanan, begitu. Tapi begitu tidak macet, langsung sampai, dia bilang emang tepat saya jam berangkat dari rumah tepat sekali, telat sedikit aja saya macet. Nggak ada kata syukur alhamdulillah gitu ya, nggak ada. Cuma dia bilang saya hebat banget ya, tepat banget saya keluar dari rumah gitu. Jadi dengan mengatakan khuliqal insana innal insana khuliqa halu'a, bahkan manusia ini dalam keadaan rumah tangga saja jangan sampai jadi halu'a. Halu'a itu bukan halu yang kita tahu. Halu itu apa? Cerita halu katanya, bukan. Ini halu'a artinya adalah apa namanya? Mudah berkeluh kesah. Iya, mudah berkeluh kesah. Dalam rumah tangga digambarkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak ada yang namanya dalam rumah tangga itu berpengalaman. Ini untuk dipegang baik-baik, dan ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Insya Allah semuanya lupa ya.
Iya, 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 iya. Lalu yang kedua yang pernah saya sampaikan, ini sebagai mukaddimahnya untuk diketahui bahwa yang namanya pasangan hidup ini bukan kebetulan. Ingat ini, andai sekarang ada yang belum nikah di sini, iya, itu jodohnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Jawabannya adalah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Siapa bilang mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq bi 50 alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ard." Allah telah takdirkan semua urusan makhluk di muka bumi ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, jodoh itu sudah ditentukan. Ini dengan fulan, fulan dengan fulana, fulan dengan, itu sudah ditentukan semuanya. Yakinkan itu. Berarti itu adalah rizki yang Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditentukan. Pegang baik-baik. Jadi begitu ketemu istri, begitu ketemu suami, pasangan hidup, langsung mengatakan, kamu telah tertulis untuk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu dia. Ketika berjumpa pada wahai yang 50.000 tahun tertulis untukku, begitu. Wah, itu juga gaya menembak zaman sekarang. Kalau sudah majelis taklim begitu omongannya, wahai yang 50.000. Apa 50.000 katanya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah termaktub. Iya, ini adalah hadis sahih menyatakan demikian. Maka syukuri itu. Iya, ini dikatakan maka karena 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi kita telah ditentukan jodohnya. Disebutlah dalam Al-Quran ketika urusan jodoh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Maka diawali tentang urusan jodoh dengan kata-kata wa min ayatihi. Apa artinya wa min ayatihi? Dari tanda-tanda keagungan Allah, dari tanda-tanda ayat-ayat. Kalau dikatakan ayat Allah, yaitu Masya Allah keagungan Allah yang manusia tidak ikut campur tangan di dalamnya. Kalau dikatakan wa min ayatihi, ini tanda-tanda keagungannya, maksudnya keagungan Allah. Nggak mungkin Allah memperlihatkan satu keagungan yang manusia ikut di dalamnya. Pernah mendengar kata-kata insya Allah? Ada pernah mendengar kata-kata biiznillah? Apa bedanya biiznillah dan insya Allah? Biiznillah saya datang, insya Allah saya datang. Coba kalau insya Allah artinya apa? Jika Allah menghendaki, gitu kan? Biiznillah atau biiznillah dengan izin Allah. Apa bedanya insya Allah dengan biiznillah? Bismillah besok saya datang, insya Allah saya datang. Pasnya yang mana? Apa perbedaan? Kapan teman-teman menggunakan insya Allah? Kapan teman-teman menggunakan biiznillah? Ingat, kalau insya Allah itu ada kemampuan kita untuk bisa melaksanakannya. Insya Allah saya datang besok ke musyawarah, itu insya Allah. Ya, insya Allah saya datang ke acara pernikahan, itu insya Allah. Karena apa? Kita ada kemampuan untuk menjalankan itu. Tapi kalau biiznillah kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Contoh, biiznillah besok hujan. Nah itu besok hujan. Siapa yang nurunin hujan? Allah. Jangan insya Allah besok hujan. Tidak insya Allah. Karena kita tidak ikut-ikutan dalam menurunkan hujan. Maka katakan biiznillah. Mudah-mudahan biiznillah dia dapat hidayah. Itu hidayah urusan Allah. Jadi kalau biiznillah itu hanya Allah yang mengaturnya. Kita tidak bisa ikut-ikutan di dalamnya. Tapi kalau insya Allah kita punya karakter untuk bisa mengusahakannya, itu insya Allah. Itu perbedaannya ya. Kadang-kadang dengan mengatakan kata kalau kadang-kadang teman-teman dia barokallah, ada lagi tabarokallah. Apa bedanya barokallah apa tabarokallah? Dua-duanya benar, tapi tujuannya mau apa? Kalau tujuannya mau memberikan doa semoga Allah berikan keberkahan, katakan barokallah. Kalau mau menasehati agar dirinya tidak putus asa, mengagungkan Allah, tabarokallah. Tabarakallah artinya adalah Allah sumber keberkahan yang ada. Itu mengajak berzikir. Tapi kalau mendoakan agar orang lain mendapatkan berkah, katakan barakallahu. Kalau tabarakallah itu adalah ya memuji nama Allah dengan keberkahan, sumber keberkahan ada di Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia kata-katanya. Kalau masya Allah, tabarakallah, masya Allah kalau kita takjub terhadap diri kita sendiri atau yang kita punya. Misalnya, ini handphone saya, masya Allah, mau handphone saya? Kalau saya memuji handphone orang lain, barakallahu fik atau Allah yubarik fik, begitu. Iya. Kita punya anak, kita kan masya Allah, ini anak saya. Iya. Masya Allah, ini cucu saya, misalnya. Itu katakan masya Allah. Tapi kalau seandainya kita akan memuji kepada orang lain, mengatakan barakallah, Allah yubarik fik, seperti itu gambarannya. Iya. Jadi kalau masya Allah kita lihat rumah sendiri, masya Allah.
Lihat mobil sendiri, Masya Allah. Punya sendiri, suara kita bagus, Masya Allah. Suara dia bagus, kita katakan, Barakallahu fiik. Begitu. Bisa dipahami itu, dikit-dikit perbedaan yang ada. Iya, tapi kadang-kadang kita juga suka tidak terkontrol ya untuk melakukan. Tapi ini pas-pasnya untuk dikatakan seperti itu. Nah, ketika ulangi dengan mengatakan ucapannya, karena jodoh ini, pasangan kita ini telah ditentukan oleh Allah kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka dikatakan ini adalah ayat-ayat Allah. Maka dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ingat, kata-kata yang indah di dalam Al-Qur'anul Karim, litaskunu ilaiha, tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Ini mudah-mudahan saya tidak tahu pernah disampaikan atau belum yang kemarin, tapi yang jelas ayat ini pernah dikedepankan bahwa yang namanya pasangan suami istri ini adalah bagian daripada ayat Allah. Iya, ayat Allah. Kalau untuk dilihat ayat Allah itu kan ada yang dibaca dan ada yang dipandang untuk direnungi dan dilihat. Itu adalah ayat Allah. Contoh, Quran itu ayat Allah, tapi dibaca, difahami, dihafalkan. Lalu apalagi diajarkan kepada orang yang lain. Orang lain itu namanya ayat yang dibaca. Tapi kalau namanya kauniyah, alam ini ayat Allah apa bukan? Kauniyah, seperti melihat ciptaan-ciptaan Allah, itu ayat Allah apa bukan? Ayat Allah. Gunung, lihat ayat Allah. Iya, semuanya, langit, matahari, bintang, bulan, itu adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata pasangan hidup pun itu adalah ayat Allah. Jadi istri daripada para ikhwah di sini itu adalah ayat Allah. Suami daripada akhwat di sini itu adalah ayat Allah. Maka kalau tahu semuanya bahwa pasangan hidupnya ayat Allah, pasti akan dijaganya, akan difahaminya. Quran aja kita baca, Quran aja kita hafal, Quran aja kita fahami, itulah Quran. Nah, sekarang kita melihat pasangan hidup kita, tolong fahami. Ini udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih belum paham apa kemauannya. Iya, saya nggak ngerti mama ini mau apa. Nggak ngerti saya bapak mau apa. Nah itu kenapa nggak dipahami masalah itu. Kadang-kadang suami istri nggak perlu bertanya mama marah, udah tahu ini marah. Cuma saya harus tanya apa penyebabnya. Itu gambarannya. Iya, nggak usah dengan mata ngelihat gelagatnya sudah tahu ini kayaknya lagi ini. Kenapa? Sudah paham ini ayat Allah. Mama kok tahu dengan keadaan bapak? Kamu ayat Allah yang saya pahami. Masya Allah. Iya. Jadi kalau dibilang begitu sekarang udah nggak ada mama, papi nggak ada, tapi hey ayat Allah, Masya Allah. Ayat Allah ku sayang. Ayat Allah ya, karena memang itu adalah ayat Allah. Siapa yang mengatakan ayat Allah? Bukan kita. Al-Quran mengatakan wa min ayatihi. Iya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, punten dijadikan pasangan-pasangan, azwaja, zawaj. Lihat bahasa fikih, teman-teman simak baik-baik bahasa fikih. Dalam Quran atau hadis dalam pernikahan itu hanya ada ucapan kalimatnya ankahtuka wa zawajtuka. Ini adalah kalau Imam Syafi'i perkataannya tajam sekali. Kalau menikahkan karena saya nikahkan dan saya kawinkan. Bahasanya gitu kan? Saya nikahkan dan saya kawinkan bahasanya. Iya. Dan jangan mengatakan bapak. Itu pun ibu bapak, kalau teman-teman semuanya mendengar nanti yang menikahkan, apalagi nanti mungkin akan jadi saksi, dengarkan perkataan. Kalau misalnya sambil gini, walinya, bapak nikahkan, punten, tolong koreksi, punten pak, jangan bilang bapak, saya. Kalau bapak itu umum, bapak. Tapi kalau saya ini, makanya kalau orang Sunda, orang Jawa, kaula atau kulo, artinya apa? Saya. Benar-benar aku gitu ya. Jadi yang menikahkan tuh aku. Jadi kalau bapak nggak ada masalah sih. Tapi kalau para ulama fikih lebih tajam dengan mengatakan kata-katanya apa? Aku. Karena dalam bahasanya ankah tuka. Aku nikahkan gitu. Ataupun kalimatnya bahasanya dua. Ankah tuka wa zawajtuka. Artinya adalah aku nikahkan dan aku kawinkan. Kalau nikah itu ikat. Kawin itu pasangan. Jadi mengatakan saya ikat dan saya pasangkan. Itu kalau bahasa mudahnya. Saya ikat dan saya pasangkan. Kenapa? Kalau mengatakan saya ikat saja, bisa jadi itu cowok sama cowok. Bisa jadi. Iya, bisa jadi cewek sama cewek. Karena nggak apa? Nggak dipasangkan. Iya. Maka kalau dipasangkan saja, nggak diikat, itu kumpul kebo bahasanya.
maka saya ikat dan saya pasangkan. Hebat Quran itu mengatakan, ankahtuka, hadis ini wa zawwajtuka, artinya aku nikahkan dan aku kawinkan. Nikah, aku ikat. Iya, diikat. Itu adalah ankahtuka, zawwajtuka, dipasangkan. Laki, perempuan itu pasang. Maka mengatakan kalimatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasang-pasangan. Masya Allah, berpasang-pasangan. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Punten, dilanjutkan. Azwajal litaskunu ilaiha. Ya Allah, Engkau pasangkan kami, dan ini bagian daripada ayat-ayatmu. Iya. Dan Kau pasangkan kami, tujuannya apa? Kami berpasangan-pasangan ini. Jawabannya litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Kalau dikatakan litaskunu ilaiha, sakanul qalbi ilal qalbi. Artinya apa? Ada tempat tinggal hati dengan hati. Tempatnya hati ke hati. Itulah litaskunu ilaiha. Jadi hati kita punten tinggal di hati istri. Hati istri tinggal di hati suami. Berarti rumah yang sebenarnya buat suami itu adalah hati istrinya. Iya. Rumah tinggal istri sebenarnya ada di hati suaminya. Berarti serumah semegah apapun, kalau hatinya tidak bisa jadi rumah untuk suaminya, susah. Iya. Sebesar apapun rumahnya, kalau punten hati suaminya tidak bisa jadi rumah untuk istrinya, juga susah. Makanya kadang-kadang carilah hati orang dengan cara apa? Cari curhat ke sana kemari. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saya sampaikan kepada akhwat, kalau ada masalah apa-apa, jangan, punten bahasanya ya, nggak perlu curhat dengan selain perempuan lagi. Cari para muallimah, guru-guru, ustadzah yang ada. Curhatnya mendingan ke sana saja. Kenapa? Dia akan merasakan kenikmatan. Kalau tidak, dengan mengatakan baik, ucapannya apa? Oke. Kalau gitu mengatakan idenya bagaimana? Dari istri sampaikan ke suaminya. Suaminya nanti nyampaikan ke istrinya, istrinya sampaikan lagi kepada siapa itu? Kepada yang curhatan seperti itu. Kenapa? Karena punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini demi menjaga muruah, kehormatan daripada seorang wanita. Ingat kata-katanya, ada satu kalimat yang perlu disampaikan. Dalam syariat itu, kalau yang namanya muru'ah atau namanya kewibawaan, kemuliaan, itu bukan hanya berbicara dengan mengatakan bisa atau tidak, boleh atau tidak, tapi ada kata-kata pantas atau tidak, itu namanya. Pantas atau tidak, itu penting itu. Pantas atau tidak itu penting. Contoh misalnya, kalau saya dengan pakaian seperti ini nih, gini gitu ya. Kalau saya tanya, boleh nggak? Saya datang ke tempat ini saya nggak tahu tempat yang namanya disebutkan tapi nggak pernah tahu, tapi tahu cuma lihat gambar-gambar aja, atau ada misalnya tempat yang kurang baik, apa coba? Apa coba Billy, apa? Coba tempat kurang baik apa kira-kira? Ya semua sih ada yang baik, ada yang tidak baik. Apa kasih contoh yang tidak baik? Takut kejebak katanya. Takut ngejebak orang. Jadi taruhlah misalnya ada tempat di situ, ada tempat maksiat, gitu kan? Ada tempat maksiat. Dengan mengatakan kata-katanya, kita berpakaian seperti ini, boleh saja. Ada yang larang? Enggak. Tapi pertanyaannya, pantas atau tidak? Itu gambarannya. Pantas atau tidak? Ya, pantas atau tidak? Nggak usah begitu-begitu kenyataannya. Yang tempat aja, ini berpakaian begini. Contoh, ini bukan tempat yang tidak baik, tapi melihat pantas atau tidak. Ke tempat berenang, kolam renang. Iya, nggak usah jauh-jauh. Ibu bapak ke tempat renang lalu berenang dengan pakaian seperti ini. Itu kalau dibilang nggak ada yang larang. Cuma pertanyaannya, pantas atau tidak? Itu gambarannya. Apalagi dalam urusan syariat. Iya, urusan syariat dengan mengatakan pantas atau tidak, ini sangat penting di dalam syariat sebagai muslimin muslimat. Jadi kalau bu ngomong, oh boleh kok, iya boleh, tapi pantas atau tidak? Itu harus ditanyakan seseorang mukminat seperti itu. Iya, kalau mengatakan, oh nggak ada masalah kok, iya nggak ada masalah, tapi pantas atau tidak? Ada sahabat kami, masya Allah, tabarakallah, ini furniture tentang dari Jepara. Tiba-tiba beliau mendapatkan pekerjaan cukup dahsyat sekali, besar sekali. Pokoknya sampai dananya ber-MM begitu ya. Udah oke, senang sekali. Tiba-tiba, punten ya, tanpa bermaksud apa-apa dan tidak bermaksud apa-apa, sekali lagi. Tiba-tiba dia tahu kalau semua barang-barangnya akan digunakan ke tempat ibadah, bukan masjid, tapi tempat ibadah agama lain. Dia bingung. Dia bilang, matan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Semua para asatid jawabannya yang dia tanya, boleh. Cuma pertanyaannya, pantas apa enggak? Itu aja.
Iya, kalau misalnya boleh mah boleh aja, tapi ini hatinya perasaan gimana? Pantas apa enggak ya? Saya pantas apa enggak? Jadi kadang-kadang dalam syariat Islam ini bukan hanya dibenturkan dengan boleh atau tidak, bisa atau tidak, tapi katakan apa? Pantas atau tidak. Kadang-kadang di pantas atau tidak itu menumbuhkan kita sebagai muslimah. Iya, atau sebagai muslim. Itu gambarannya. Nah, ulangi lagi dengan mata litaskunu ilaiha, untuk menjadikan apa? Keluarga apa? Sakinah. Iya. Litaskunu ilaiha artinya adalah agar hatimu nyaman tinggal di hati pasanganmu. Itu litaskunu ilaiha. Al-Quran menjawabnya tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Kalau ma'aha itu mesti jasadnya bareng-bareng terus. Kalau ma'aha itu adalah jasadnya mesti apa? Bareng-bareng terus, itu ma'aha. Kadang-kadang jasadnya bareng, hatinya berjauhan. Dimenjabakan, dua-duanya sibuk dengan handphone masing-masing. Itu sama-sama tapi hatinya beda-beda. Tapi ada orang yang jauhan tapi hatinya berdekatan. Itu litaskunu ilaiha. Iya. Nggak peduli dengan waktu dan dengan situasi. Litaskunu ilaiha. Subhanallah. Litaskunu ilaiha. Itu maknanya. Iya. Litaskunu ilaiha untuk menjadikan sakinah. Punten. Waja'ala, maka dengan mengatakan litaskunu ilaiha artinya agar hatimu tentram, hatimu bisa tinggal di pasangan hati pasanganmu. Jadi Masya Allah tabarakallah, itu litaskunu ilaiha. Maka seakan-akan mengatakan, gimana caranya Anda akan mengatakan litaskunu ilaiha kalau tidak mendapatkan dua tangga ini? Pernah disampaikan tapi belum sepanjang ini mungkin ya. Yang saya persampaikan di pertemuan yang lalu belum rapat seperti ini. Taskunu wa ja'ala bainakum, apa itu? Mawaddatan warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini punten. Apa artinya mawaddah? Apa artinya rahmah? Yang kita tahu mahabbah. Al-Quran tidak mengatakan wa ja'ala bainakum mahabbatan warahmah. Al-Quran tidak mengatakan mahabbah. Al-Quran mengatakan mahabbah apa enggak? Tidak. Iya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan mahabbah? Apa bedanya mahabbah sama mawaddah? Mahabbah, mawaddah. Itu detail kalau bicara baca Al-Quran itu. Kalau mahabbah itu cinta yang hanya melihat kelebihan. Itu mahabbah. Boleh nggak kita mencintai kelebihan? Emang begitu. Yang mengantarkan seseorang ke pelaminan itu yang dilihat karena kelebihannya. Iya. Tapi berapa lama kelebihan itu akan nampak? Justru kalau bersatu yang nampak itu nanti kelebihan apa kekurangan? Ah, itu dia jawabannya. Bukan saya jawab. Tapi semuanya sudah bilang, emang kenapa mawaddah? Nah, punten. Makanya nggak boleh dalam syariat Islam tuh yang namanya pacaran. Kenapa? Kalau orang pacaran begitu ketemu yang kelihatan pengen dipandang kelebihan apa kekurangan? Kelebihannya. Semuanya tertawa diatur, senyum diatur, makan diatur. Kenapa? Biar kelihatan kelebihannya. Bicara diatur. Tapi kalau sudah menikah, adakah pengaturan itu? Udah jadi suami ini, udah jadi istri ini, semaunya aja. Kita akan tidurnya bareng, ke toiletnya mungkin setelah dia aku, setelah aku dia, gitu kan? Selama saat tidurnya tahu, gimana misalnya, punten ya, itu ininya semua tahu. Akhirnya yang terpikir mengatakan, bagusan, punten misalnya, bagusan mantan saya, misalnya. Kenapa? Karena mantannya waktu itu cuma dilihat baik-baiknya aja. Itu dia, maka dia akan berpikir mengatakan, bagusan kemarin yang dulu mah nggak begini, yang dulu. Iya, Anda tidak tahu tidurnya dia, Anda tidak tahu bagaimana kehidupannya dia yang sebenarnya. Maka itulah dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena akan membanding-bandingkan dengan yang lain. Haram hukumnya dalam masalah itu. Iya. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, kalimat yang sangat mengerikan sekali. Kalau Al-Quran memang ada haram dengan pacaran, udah jelas sekali. Wala taqrabuz zina, itu udah paten. Jangan engkau dekati perbuatan zina. Al-Quran tidak jangan zina, tapi Al-Quran jangan kau dekati perbuatan. Berarti segala sesuatu yang mendekatkan perbuatan itu adalah haram. Andai handphone ini mendekatkan ke dalam perbuatan zina, berarti dia haram pegang handphone. Iya, jangan dipotong sedikit kata-katanya, nanti pegang handphone haram, nanti begitu. Jadi andai handphone ini mendekatkan dalam perbuatan zina karena dia melihat, karena dia komunikasi, karena dia apa, berarti handphone itu jatuhnya dalam haram. Iya, andai ada apa saja
mengenai apa saja yang mendekatkan ke dalam perbuatan zina itu haram. Jadi mendekatkan ke dalam perbuatan zinanya itu haram, apalagi zinanya ini. Bisa dipahami itu ya? Maka wala taqrabuz zina, ini gambarannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Tidak dikatakan apa tadi? Mahabbah. Iya. Enggak terlalu cepat kan saya bicara kan? Iya, iya. Jadi apa harus ganti pakai bahasa yang lain? jadi kalau dikatakan mahabbah itu cinta yang tumbuh karena melihat kelebihan. Mahabbah itu satu. Yang kedua, ini punten ini jangan dilupakan. Yang kedua, kalau mahabbah cinta yang minta dibalas. Itu cinta. Mahabbah itu minta dibalas. Iya, minta dibalas cinta. Cinta itu untuk yang dibalas. Maka kalau istri cinta diandalkan kepada suami, pasti banyak kecewa. Pun sama kalau suami kepada istri mengandalkan cinta, pasti suami kecewa. Karena cinta. Makanya akan dibilang, kurang apa saya sih sama istri saya? Saya sudah kasih nafkah ini. Emang yang memerintahkan cari nafkah itu istri apa Allah kira-kira? Allah. Kurang apa saya suami, saya siapkan itu, saya siapkan ini. Emang yang menyuruh ukhti atau akhwat ini punten khidmat kepada suami siapa? Allah. Jadi kata-katanya kalau diandalkan cinta, siap-siap masing-masing dikecewakan. Itu kalau mengandalkan cinta. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa membalas cinta siapapun di muka bumi ini kecuali Allah dan Rasulnya. Maka cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Cek dalam Al-Quran. Lihat kata-kata cinta. Apa kata-katanya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya kan, kepada Allah dikatakan apa? Asyaddu hubban lillah, tidak mengatakan asyaddu mawaddatan lillah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah, punten, kalimatnya tidak akan kecewa. Kenapa? Yang bisa membalas cinta itu hanya Allah dan Rasulnya saja. Yang hanya bisa membalas cinta itu hanya Allah dan Rasulnya. Makhluk tidak bisa balas cinta. Makanya Al-Quran mengatakan wa ja'ala bainakum apa? Mawaddah. Mawaddah, tidak mahabbah. Satu, mahabbah itu apa? Melihat kelebihannya. Nggak ada kekurangannya. Mahabbah untuk Allah, punten. Mahabbah untuk Rasulullah, iya. Emang ada kekurangan Allah dan Rasulullah? Nggak ada. Makanya wajib dicintai. Kenapa dikatakan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya? Karena siapapun yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti terbalas. Gak mungkin tidak terbalas. Maka cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi kalau manusia ada cinta untuk mengantarkan ke pelaminan itu. Kenapa? Gak ada orang mencintai kekurangan itu, gak ada. Neng, kenalan yuk. Kenapa? Abang senang sama Neng. Kenapa? Neng itu pelitnya luar biasa. Abang mau belajar sama Neng gimana cara-cara pelit. Itu gak ada. Iya. Atau si abah, si neng nyematan, bang kenalan bang, kenapa? Aku suka sama abang, kenapa? Abang itu dikit-dikit marah, abang-abang itu dikit-dikit marah, saya suka. Jadi gimana nih, saya suka kalau dimarahin sama abang, astagfirullahaladzim. Iya, jadi justru kita mencintai itu karena ada kelebihan. Wajar, itu permulaan ada kelebihan, begitu. Tapi berapa lama sih kelebihan itu? Wa ja'ala bainakum, tidak dikatakan mahabbah, tapi mawaddah. Kenapa? Satu, karena ada kelebihan, mawaddah. Yang kedua, mawaddah itu bukan hanya kelebihan, tapi apa? Tidak bisa terbalas. Dan yang ketiga, luntur. Mahabbah itu ada lunturnya. Masa ya? Iya. Contoh, cek teman-teman semuanya, gimana perasaan? Apa ya? Saya perumpamakan gini. Gimana ketika di rumah pertama kali beli apa? Mobil atau motor atau handphone lah yang gampang. Gimana pertama kali beli handphone di tangan? Selama pertama kali handphone di tangan, lalu setelah 3 tahun handphone di tangan, perilakuannya, penjagaannya beda nggak kira-kira? Beda. Waktu pertama kali beli, sap lagi. Begitu sudah 3 tahun, biarin aja. Aman. Kenapa? Udah biasa. Artinya penjagaannya pun agak sedikit berkurang, luntur. Pernah teman-teman kesemsem pengen sesuatu, pengen apa? Pengen ini, udah kebayang pengen ini. Ternyata begitu ada uang, nggak jadi beli itu. Pernah begitu kira-kira? Sekarang kemana keinginan dulu tuh? Padahal sekarang uangnya sudah ada. Kenapa? Mana keinginan itu? Sekarang udah nggak ada keinginan itu. Itulah cinta. Itulah cinta. Cinta itu bisa jadi hilang. Cinta itu bisa jadi hilang.
Ada orang sampai mengatakan, pokoknya saya tidak pernah meninggalkan kamu, pokoknya saya cinta banget, cinta mati, bahasanya gitu ya. Tiba-tiba, punten bahasanya, pisah. Kemana cinta itu? Sampai ada orang yang berpikir dengan mengatakan, ini ada yang kadang-kadang kita berpikir ya, sesuatu, ada orang yang berpikir yang tidak bisa kita pikirkan. Akan begitu ya. Jadi ketika ada orang, ini salah satu sebelumnya kemarin kita ada kajian di daerah Menteng gitu kan, terus ada makan di depan itu ada restoran lah gitu ya, kita makan di situ. Tiba-tiba ada orang dijaganya itu bener-bener, yang ngejaganya itu beberapa orang gitu. Lebih daripada yang saya hitung itu, karena bajunya seragam yang jaganya itu, lebih daripada 7 orang atau 10 orang. Ngejaga orang, kayak mungkin bodyguard atau apa gitu ya. Saya bilang dengan mata, ini mungkin orang penting sampai dijaga. Saya pikiran gitu. Tiba-tiba anak saya sambil makan, itu buronan ya dijaga. Dia pikirannya buronan. Saya pikirin orang penting, tapi anak saya pikirannya buronan. Tapi saya bilang, iya juga ya dijaga buronan. Itu kan itu pemikiran yang saya nggak kepikiran itu gitu. Saya pikir mengatakan ini dijaga orang sampai pakai apa tuh namanya, saya nggak ngerti gitu-gituan itu. Halo-halo gitu ke depan, kenapa mau ke toilet dijaga gitu. Saya berpikir mengatakan, ini mungkin orang yang penting, orang apa gitu ya, berpikir begitu. Tiba-tiba sambil makan dia cuek dengan bahasa datarnya bilang, itu buronan dijaga gitu, jangan sampai lepas kali ya Bia. Oh iya, saya cuma tertawa. Iya mungkin, tapi saya tertawa. Kenapa? Kok pikirannya ke sana? Iya, kok pikirannya ke sana? Dan punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, di dalam masalah kadang punten tadi sedang membicarakan tentang apa itu? Mawaddah gitu ya. Dalam keadaan seperti itu, ketika dengan mengatakan cinta ini, iya, cinta ini ada habisnya. Kalau mawaddah tidak ada habisnya. Cinta itu ada habisnya. Ketika dengan mengatakan kemarin suka, sekarang tidak, berarti itu cinta batasannya. Iya, kemarin senang, sekarang sudah tidak. Ini cinta yang dulu tuh kemana? Sehingga ada pertanyaan, punten bahasanya, punten ya. Kok ada KDRT ya? Kok ada kekerasan ya? Emang dulu waktu nikah nggak ada cinta itu? Itu gambarannya. Kok ada bisa, punten bahasanya ya. Kok ada pisah ya? Emang dulu itu waktu nikahnya nggak ada cinta? Nah itu gambarannya. Iya, maka dengan mengatakan, punten bahasanya agak galak, makanya jangan disalahkan kalau ada ulama mengatakan dalam pernikahan, melanggengkan pernikahan, mencari sakinah, tidak perlu cinta, yang diperlukan adalah mawaddah dan rahmah. Itu yang aku akan katakan. Kenapa? Anda kalau mengatakan cinta dan cinta siap luntur. Anda mengatakan cinta-cinta siap kecewa. Anda mengatakan cinta dan cinta, punten kalimatnya tidak bisa terbalas. Maka Al-Quran dengan indah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah, Masya Allah. Apa itu mawaddah? Tinggal dibalik aja. Mawaddah itu cinta yang punten kalimatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala paling mudah. Cek baik-baik, ini punten ya, baik-baik. Mawaddah, ada wanita yang melahirkan anak 1, anak 2, anak ketiga, anak keempat, sampai anak keberapa, nenek saja 14 itu anaknya. Iya, nenek saya berarti orang tua ibu gitu ya, subhanallah, sampai 13 atau 14 anaknya, punten. Melahirkan. Kalau ditanya, capek nggak melahirkan? Capek. Menyusui ya capek. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itu ibu melahirkan anak 1, anak kedua, sampai anak keberapa pun tidak ada anaknya yang dinisbatkan kepada ibunya. Padahal ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan. Nggak ada perempuan bilang, Pak ini anak kelima, tolong ya binnya ke saya. Nggak ada. Binnya ke siapa? Ke bapak. Ke bapak, padahal bapaknya mah nggak mengandung, nggak melahirkan, tapi binnya, punten, saya tanya, ibu ikhlas nggak begitu? Tolong balas sama suami, nggak bisa kebalas kalau nggak ada cinta. Kalau nggak ada cinta, itu di perut ibu 9 bulan, anak kita ini di perut istri kita 9 bulan, lalu lahir, melahirkan pun, waduh, luar biasa. Setelah itu apa? Bukan hanya sekedar menyusuinya, menjaganya. Karena telinga ini, telinga laki mungkin ya, sama telinga ibu tuh beda sama telinga istri itu. Saya pernah, subhanallah, uminya Maki agak kurang sehat waktu itu. Saya bilang, tenang, anak taruh di sini samping ini. Saya yang jaga, kamu di samping. Iya. Saya tidur. Begitu bangun, kira-kira jam berapaan, saya bilang, alhamdulillah ya. Anak nyenyak, apaan nyenyak? 4 kali. Apa? Ganti popok. Jadi, waduh 4 kali, saya kemana aja? Emang tidur suami. Telinganya beda, subhanallah.
subhanallah. Kadang-kadang kalau misalnya anak kita lagi ngobrol, anak agak jauh gitu, tiba-tiba yang namanya istri tiba-tiba, sebentar, kenapa? Itu terdengar suara, anak itu kedengeran. Laki-laki, apa sih? Suara apa sih? Nah itu beda. Kenapa? Masya Allah, itulah yang namanya seorang ibu. Maka kalau hal itu mengandalkan cinta, nggak bisa kebalas hal itu oleh suami. Nggak bisa terbalas. Maka coba, kalau ingin mengandalkan cinta, balas itu kehebatan istrimu itu. Nggak bisa terbalas. Maka katakan mawaddah. Lebih daripada cinta. Sayang kalau digambarkan. Pun sama. Coba kalau, maka ada yang cerita lucu tapi bagus gitu ya. Waktu kita lagi ke, apa tuh namanya, suka nyatet-nyatet tanah itu ini tuh, notaris. Iya, kita lagi ke notaris. Subhanallah. Begitu sampai di notaris, tiba-tiba ada kawan kami lagi duduk di sana. Lagi ngurusin rumah apa. Saya tanya, itu lagi ngapain sini? Ini lagi mindahin ini rumah. Nama atas nama istri sama ini ketemu. Oh gitu. Kamu nama apa? Saya cukup anak-anaknya jas atas nama saya. Saya cukup anak-anak atas nama saya. Untuk dunia saya serahkan atas nama istri saya. Wah hebat, saya bilang. Lalu umumnya maki, contoh tuh katanya. Oh iya juga. Iya, karena apa? Ya anak-anak itu atas nama siapa semuanya? Atas nama suami. Iya. Anak-anak atas nama suami, ya udahlah yang lainnya atas nama istri. Wah hebat, saya bilang kalau gitu. itu teman sampai memikirkannya begitu. Kenapa? Karena dengan mengatakan ucapannya, kenapa? Ini hebat, seorang istri melahirkan, itu pendapat beliau. Teman saya itu, kawan saya itu dengan mengatakan dengan entengnya kalimatnya, cukup anak-anak saya atas nama saya. Iya, semua apa yang saya perjuangkan atas nama istri. Masya Allah, tabarakallah. Itu segitunya gitu ya. Tapi tidak mengatakan nanti habis pengajian, Pak, tolong dong Pak. Itu tidak wajib, tidak apa ya. Hanya ini cerita seperti itu ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan lagi. Mawaddah, iya. Nah, kalau dikatakan suami bagaimana? Nih punten. Tolong ibu juga balas kepada suami. Masya Allah, tabarakallah. Walau bagaimanapun, secara apapun, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sampai hari ini nggak ada yang namanya suami tiba-tiba bilang ke istrinya mengatakan, "Mah, Bapak udah bosan cariin nafkah buat mama. Tolong bulan depan mah cari ya yang bisa cari nafkah buat mama." Ada nggak begitu kira-kira suami? Nggak ada. Suami akan selalu cari nafkah apapun yang terjadi. Dan rasa cinta untuk mencari nafkah kepada istri ini tidak bisa dibalas oleh istri. Kenapa? Dahsyat, mawaddah yang perlunya. Makanya jangan pernah mengatakan ucapannya, saya sudah cari nafkah itu ini. Yang diperintah, yang memerintahkan mencari nafkah itu bukan istri, tapi siapa? Allah. Istri berkhidmat kepada suami, yang memerintahkan itu bukan suami, tapi Allah. Maka itu kalimatnya mawaddah. Dan ingat, satu itu. Yang kedua, mawaddah itu ketika nampak kekurangan, malah dijadikan sebagai kesempatan untuk tambah berbakti. Kekurangannya, sayang, luar biasa. Sayangnya itu mantep, kalimat yang diucapkan ketika ada rasa sayang, mawaddah. Contoh misalnya gini, ada punten, bukan hanya sekedar kawan, tapi ini adalah sangat dekat sekali gitu ya. Sudah suami istri, udah tua, dua-duanya mungkin, yang satu sudah 80 tahun, istrinya mungkin sudah 75 tahun. Tiba-tiba sakit-sakitan tuh istrinya itu. Yang 70 tahun tuh, yang 75 tahun, bapaknya udah 80 tahun tapi kelihatan masih Masya Allah gagah aja. Kalau mau berdiri, ya semuanya, subhanallah luar biasa. Tiba-tiba ada yang ngobrol gini, kayak capek yang ngurusin nenek itu ya, sakit-sakit terus gitu. Udah kayak kakek nikah aja lagi, kalau nggak kakek cerahin aja gitu. Dia jawabnya, enak aja, kenapa? Kakek sayang tahu sama dia. Itulah sayang. Sayang itu melebihi dari segala-galanya. Tinggalin, enggak, kenapa? Saya sayang. Kenapa sayang? Karena sayang itu mawaddah di atas segala-galanya. Itu kalimatnya. Kalau sudah sayang, luar biasa. Bahkan bisa melebihi batas yang sangat luar biasa. Sayang. Bahkan punten kalau saya tanya, kira-kira yang ada peliharaan di rumahnya, apakah binatang, kucing, atau ikan, atau burung, itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Sayang. Sayang. Sayang itu bisa tembus kepada selain manusia terkadang. Sayang. Itu gambarannya. Maka kalau dikatakan mawaddah, Masya Allah, itu adalah sesuatu yang tumbuh, punten, boleh dikatakan tanpa melihat kelebihan, tapi kekurangannya pun disayangi. Itu kalimat wa ja'ala bainakum apa? Mawaddatan. Selanjutnya rahmah. Apa rahmah?
Rahmah ini, iya, kalau dikatakan rahmah ini banyak sekali ya. Kata-kata yang sangat luar biasa. Namun untuk singkatnya, kata-kata rahmat ini, untuk singkatnya rahmat ini berbagai macam makna. Kalau dikatakan kasih sayang, iya. Tapi rahmat ini adalah para ulama mengatakan saking cintanya, saking sayangnya, apapun bisa dilakukan untuk ya, untuk ya punten ya, ada bunyi dari ini dari tukang burung tuh, lihat tuh. Biasa ya. Punten ya. Ya, kita ada bisnis juga. Bisnisnya apa? Ya, bisnis jual beli burung gitu ya. Jam segini, apa namanya? Jadi kayaknya nih burungnya dibeli. Ya, lupa nggak dimatiin. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Jadi lupa ini. Sampai di mana? Sampai burung ya. Rahmat, punten ya. Gini, kadang-kadang ada sesuatu yang digambarkan dengan matan apapun yang terjadi, yang penting keluarga aman, bahagia, selagi tidak membahayakan untuk dirinya. Rahmat ini adalah para ulama dengan detailnya mengatakan kasih sayang, cepat mengintrospeksi kekeliruan dirinya, dan cepat minta maaf. Apapun yang terjadi, saya salah apa nih? Iya, setelah itu apa? Oh iya, cepat introspeksi. Setelah itu apa? Minta maaf. Andai dia yang salah pasangan hidup lalu minta maaf, itu tidak susah untuk memaafkan. Langsung memaafkan. Artinya cepat melihat kekurangan sendiri, lalu mudah untuk minta maaf. Dan itu adalah konsep dalam rumah tangga. Subhanallah. Dalam rumah tangga siapa yang paling mulia sesungguhnya adalah, jangankan di rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari yang paling mulia dalam kehidupan adalah orang yang paling pertama kali minta maaf, itu adalah orang paling hebat. Masya Allah, jaminan dari Allah seseorang untuk menjadi ahli sorga adalah orang yang menghindari berbagai macam permasalahan demi kebaikan. Apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sampai dalam kenyataan yang sangat indah, dijamin seorang wanita ini menjadi ahli sorga apabila seorang wanita ini walaupun dia punya kekeliruan, ataupun walaupun suaminya yang punya keliru, pegang tangannya. Lalu dia katakan kalimatnya, wahai suamiku, aku tidak bisa tenang dalam tidurku sebelum engkau memaafkan dari kesalahanku. Masya Allah, padahal kesalahan suaminya. Iya, tapi dia berani seperti itu mengatakan itu. Rasulullah ini adalah wanita yang disebut ahli sorga tapi masih hidup di dunia. Tapi berat banget seperti itu. Maka kalau suami demikian mengatakan, aku minta maaf wahai suamiku bla bla bla, suaminya harus lebih lagi untuk mengatakan, engkau tidak mengatakan itu kecuali ini kesalahanku. Iya, aku juga introspeksi diri, kamu melakukan itu mungkin karena kata-kataku, karena ucapanku, karena perilakuku, aku pun mohon maaf. Keren seperti itu. Jangan ada satu merasa lebih tinggi, suamiku aku mohon maaf, aku nggak bisa tenang dalam hidupku sebelum kau memaafkan aku. Makanya mama itu mikir, nggak jadi lagi tuh. Iya. Udah mau baik-baik kata-kata malah dibilang makanya. Maka kalau suami istri itu, Masya Allah, apa ya, kayak puzzle yang harus diplek-plek-plek pasang. Coba pernah ngelihat nggak, dulu itu pernah ada, sampai sekarang juga ada mainan gambar apa terus dipasang-pasang. Itu sebenarnya suami istri kayak gitu. Kalau nggak ketemu bukan berarti salah gambarnya, tapi apa, belum pas masangnya. Coba pasin pasangnya. Oh, saya ini, oh belum pas, jangan dipaksakan, cari yang lain, cari yang lain. Maksudnya apa? Gambar dalam rumah tangga kita ini bagaikan puzzle yang harus disusun. Apabila belum tepat berarti bukan gambarnya yang keliru, tapi kita belum tepat memasangkannya. Pasangkan yang tepat itu. Pasangan yang tepat. Iya, jangan dipaksakan. Ini kalau seandainya mau ini, nah gini nih coba. Ini kan sudah pasnya untuk di depannya misalnya. Ini tuh, kalau taruh di bawah ini di atas bisa saja, tapi dipaksakan. Dalam rumah tangga itu tidak ada dipaksakan, dipaskan. Iya. Wah, saya paksakan aja. Tidak, tapi tolong paskan semuanya. Maka di sini diucapkan dengan mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini rahmah ini artinya bukan untuk memaksakan, tapi mempaskan suasana kita, keadaan kita. Seperti apa? Dan subhanallah, introspeksi diri. Kenapa istri saya begitu? Mungkin karena saya. Kenapa suami saya? Karena saya. Itu gambarannya demikian. Jangan pernah mengatakan ini dasar suami saya, dasar istri saya, suami saya, istri saya. Tapi coba jangan-jangan, punten,
Kita menyalahkan, ada asap, ada asap, ada asapnya, apinya kita. Itu gambarannya. Iya. Ini ada asap, ini ada asap, ada asap. Ya apinya kita. Itu yang harus dikhawatirkan oleh kita. Makanya inilah dalam keluarga introspeksi diri. Kenapa? Karena kita dalam satu bahtera, kalau ada yang bocor, jangan disalahkan siapa-siapa. Kenapa? Kalau bocor, 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 itu nggak bakalan bisa ditambal. Kalau hanya bilang bocor, 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 tambal bareng-bareng, itu beres. Coba misalnya ada perahu, dia bocor tuh, bocor. Satu lagi, iya bocor, iya bocor, iya bocor. Tenggelamlah itu. Iya, makanya selesaikan dia. Bocor, udah tahu bocor, yuk dua-duanya tambal. Beres semuanya. Itu dalam rumah tangga, nggak ada kata-kata yang namanya saling menyalahkan dalam rumah tangga. Itu rahmah, rahmah. Nggak ada saling menyalahkan. Mana buktinya? Cek baik-baik. Apakah Adam pernah menyalahkan Siti Hawa? Tidak. Apakah Siti Hawa pernah menyalahkan Adam? Tidak. Alaihissalam. Dua-duanya dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Apa yang terjadi? Apakah begitu jumpa di Arafah, Adam kamu sih, yang diribut jadinya. Hawa mengatakan, Adam kamu juga Hawa, kenapa? Itu ini, enggak. Tapi apa yang terjadi dua-duanya? Rabbana dzolamna anfusana, pakai na. Kalau na itu artinya apa? Kami. Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Nggak ada kata-kata, ya Allah ampuni aku, Hawa jangan. Masa begitu? Ya, Hawa pun mau tadi, Allah aku keluar tuh gara-gara Adam, makanya ampuni aku, Adam sih gara-garanya. Nggak ada. Rumah tangga apapun yang terjadi, anak begitu, rumah begini, situasi begini, jangan pernah menyalahkan suami, menyalahkan istri. Qadarullah, yuk kita bereskan sama-sama. Kalau sudah mencari kesalahan apa yang terjadi, nggak beres-beres. Makanya punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini cerita apa namanya? Cerita yang pernah kami alami. Ini saya sudah izin sama orang yang tapi nggak perlu sebut namanya gitu ya. Saya pernah izin untuk dikasih tahu. Iya, nggak jangan dikasih tahu namanya. Ada begitu kami lagi selesai pengajian, mungkin nyampe rumah jam 12-an atau jam berapa. Tiba-tiba ada masih zaman taksi belum ada apa namanya? Grab-graban gitu ya. Masih ada taksi. Lah, ini jam segini kok taksi masuk komplek. Jalan terus. Tiba-tiba kemana? Rumah kita kan di pojokan. Itu kalau taksi ke sana udah nggak mungkin kecuali kesasar atau memang mau ke situ. Ternyata, waduh, ini kayaknya ke rumah kita nih. Iya, langsung Mi, kayaknya ada taksi turun di sana. Saya masih di luar nih, jauh nih. Iya, tiba-tiba perempuan keluar, langsung ketuk pintu. Mi, ada siapa itu Mi? Saya masih zaman masih belum masih BB itu apa namanya? BlackBerry ya, BlackBerry zaman. Ibu ngalamin, bapak ngalamin BlackBerry? Oh berarti usia kita iya. Usia nggak bisa berbohong gitu ya. Tapi begitu dibilang mengatakan, iya coba dicek. Begitu masuk saya mantau dari jauh. Umi langsung buka pintu. Setelah langsung meluk Umi gitu kan. Wah ini siapa ini gitu. Siapa ini? Saya dudak ada siapa nih. Begitu lihat ternyata salah seorang teman kami majelis taklim. Subhanallah ada masalah. Kabur dari rumahnya ke rumah. Waduh berat masalahnya memang. Tidak perlu tuh disampaikan masalahnya apa. Tapi yang belas dia datang ke rumah. Setelah itu saya bilang nggak ada masalah, cuma kaburnya ke rumah kita. Ini tuh jadi masalahnya. Iya. Terus gimana kalau suami nyari gitu. Saya gimana caranya kalau suaminya nyari. Gimana suami. Ternyata qadarullah suaminya telepon. Subuh itu. Abi ya istri saya kabur. Aduh. Gara apa? Gara-gara gini. Dia mengaku kesalahannya. Oke. Tolonglah Abi telepon. Jangan-jangan kalau sama Abi ditelepon mah dia mau menerima. Saya ditelepon di reject terus. Oh iya. Saya bilang aduh gimana. Terus Mbak iya. Gimana ya. Mbak boleh keluar dulu nggak? Kenapa? Saya telepon dari luar Mbak sudah datang ke rumah. Kenapa jangan telepon ada di rumah gitu. Kemana saya? Ya pokoknya keluar aja dulu. Keluar gitu. Saya telepon. Mbak. Ya keluar sekarang ya, iya ada masalah ya, iya. Ibaratnya langsung dan kita nggak mau bohong juga kan begitu. Mas, udah telepon, Simbanya mau pulang sekarang ke rumah saya. Alhamdulillah gitu kan. Saya akan datang ke rumah, janjian. Tahu tuh, padahal niatnya mau baik-baikan, datang ke rumah berantem. Asli berantem itu. Sampai saya sama Umi itu pelong-pelongan lagi lihat-lihatan. Tahu pelong-pelongan bahasa Sunda itu tatap-tatapan gitu. Ini orang jadi berantem di rumah kita ini. Jadi punten bahasanya kasar, bukan hanya sekedar kasar, pokoknya malu untuk didengarkan. Ribut. Saya berdiri. Saya di situ baru marah.
keluar, saya bilang. Kalau mau berantem, jangan di rumah saya. Keluar dua-duanya, keluar dua-duanya, keluar. Saya usir dua-duanya itu. Dia bilang mengatakan, oh maaf Abi, maaf. Saya bilang kalau mau beres, duduk di sini. Iya, coba duduk. Didudukin. Subhanallah, itu mah punten. Hanya tinggal dianya mau langsung keputusan. Putus, dia bilang putus, cerai. Sepakat di rumah itu mau apa? Mau cerai. Jadi kesepakat di rumah tuh mau cerai itu. Saya cerai, ya udah cerai, ayo, cerai. Anaknya sudah beberapa anak. Saya diemin aja. Saya bilang mau cerai, ya saya antar sebelum ke KUA-nya biar cepat perusahaan percerainya. Ya, saya sudah kesel banget. Udah saya antar aja ke KUA-nya biar cepat cerai, biar ada saksinya. Berantemnya gini. Dia diem gitu. Terus gimana caranya? Masya Allah. Hanya digambarkan kalimat yang sangat mudah. Allahu Akbar. Istighfar itu dahsyat sekali. Saya sampaikan perbanyak istighfar, coba dua-duanya. Perbanyak sholawat, ya dua-duanya. Kan dalam Al-Quran, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan kesengsaraan kepada sebuah keluarga atau negara atau perorangan selagi masih ada mencintai Rasulullah dan perbanyak istighfar. Dua-duanya perbanyak astagfirullah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa itu. Lalu saya sampaikan, tolong sholatnya dijaga. Allahu Akbar, jaga sholat. Perbanyak istighfar dalam waktu yang sangat cepat sekali, mungkin tidak nyampe 3 bulan. Saya biarin aja. Dalam perasaan saya, ini mungkin akan cerai. Ternyata dipending. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Setelah 3 bulan itu umroh satu keluarga. Setelah pulang umroh satu keluarga, Masya Allah, makin hebat, makin sukses, baik semuanya. Dan dia mengatakan kata-katanya, saya kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, saya nasihatin sama mereka cukup perbanyak istighfar dan sholat dikerjakan. Masya Allah, itu gambarannya. Jadi kalau ada apa-apa, perasaan keluarga, ini kenapa ya di keluarga saya gegaring gini? Iya, rumah itu kayaknya nggak ada mesra-mesranya, kayaknya istri hanya sekedar, ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya. Kan ada cuma begitu aja kan? Ia cuma bilang ini istri saya. Tapi merasa nggak dalam hati itu ada gimana gitu dengan istri itu. Ini suami saya, bukan hanya sekedar semacam lukisan yang hanya ditempel gitu ya. Atau hanya sebagai wallpaper yang ada. Tapi benar-benar dirasakan. Ini istri saya loh. Ini suami saya loh. Ini anak saya. Jangan dirasakan terasa hampa. Ternyata dia mengatakan coba perbanyak istighfar. Sholat, disiplin. Masya Allah. Dengan disiplin sholat itu, Allahu Akbar, cinta yang namanya keluarga itu akan tumbuh. Dan Masya Allah, sekarang anak-anaknya luar biasa. Iya, luar biasa. Baik, luar biasa. Soleh, luar biasa dalam keadaan taat kepada Allah. Dan kami tahu sendiri. Lalu mereka dengan mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, sedikit-sedikit, silaturahim. Hanya bertanya tentang itu, tentang ini, tentang itu. Saya tanya dengan mengatakan ucapannya. Saya sampaikan. Mbak, bisa memaafkan suaminya? Dia bilang hanya mengatakan, saya tahu. Iya, kenapa? Memaafkan itu berat, tapi pahalanya pun pasti lebih besar dari pahala yang apapun yang dirasakan. Masya Allah. Jadi memang benar, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Pahala itu akan tergantung kepada, kesulitan yang dia dapatkan. Benar-benar saya susah untuk memaafkan, tapi dengan cara memaafkan, dahsyatnya pahala yang didapatkan. Dan ingat, yang tahu keluarga kita itu bukan orang lain, tapi siapa? Kita sendiri. Orang lain apalagi sekarang dalam netizen itu kan gambarannya, wah kayaknya mesti cerai itu, udah cerain aja. Tiba-tiba bersatu, yang kecewa netizen begitu bersatu. Subhanallah, itu kan sekarang begitu ya. Wah dasar itu, dasar ini, la haula wala quwata illa billah. Yang merasakan keluarga mereka, yang tahu keluarga mereka, kenapa mereka ikut komentar gitu ya? Hati-hati. Pokoknya dengan mata demi kebaikan ini, ulangi lagi ya. Kalau untuk melakukan kebaikan tidak ada kebetulan. Kalau rumah tangga itu bukan kebetulan, berarti dalam melakukan kebaikan tidak ada tingkat kebetulan. Tapi ini skenario yang memang Allah atur. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Iya, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Iya, jadi adalah ayat ataupun punten sesuatu inna fi dzalika la ayat. Kembali lagi ayat itu. Kembali lagi inna fi dzalika la ayat. Ini adalah keagungan Allah. Tapi bagi orang-orang berpikir. Tapi kalau orang nggak berpikir, ini istri apa ya? Ini suami apa ya? Bukan hanya sekedar pajangan loh. Itu adalah teman yang akan menemani sampai sorga. Yang akan tinggal di sorga. Itu abadi. Masya Allah. Itu abadi. Dunia akhirat itu abadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten. Indah sekali. Dengarkan suaminya biar berdoa. Istrinya biar doa. Biarkan suami kita dengar. Biarkan istri kita dengar.
Jawabannya mengatakan ketika duduk bersama istri nih, duduk, doakan, ya Allah, terima kasih, kata istrinya, kau telah hadiahkan kepadaku hal yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat luar biasa. Kau telah hadiahkan cinta suamiku untukku. Dan aku pun telah mendapatkan hadiah yang terindah, hatiku dapat mencintai suamiku, biarkan suaminya dengar. Iya, ya Allah, jadikan suamiku ini sebagai pendampingku di dunia dan di sorgamu. Amin. Dengarkan itu. Beda rasanya. Dari keluar dari istri begitu pun sama suaminya matan, ya Allah, terima kasih, engkau telah hadiahkan kepadaku cinta kepada istriku. Dan engkau telah hadiahkan kepada istriku cinta untukku. Dan jadikan istriku ini mendampingiku di dunia dan di sorga firdausmu. Katakan itu. Ucapkan. Memang begitu? Iya. Sunnah? Sunnah saya sampaikan. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan Rasulullah SAW untuk Siti Aisyah. Iya. Kapan ibu, teman-teman, akhwat semua mendengar suaminya berdoa, ya Allah, jadikan istriku di dunia dan di sorga. Alhamdulillah. Jangan mengatakan, masa dia lagi. Oh itu dia. Iya, kenapa? Beda, bunda. Punten, ibu jangan pernah berpikir dengan mengatakan kata-katanya, memang kalau seandainya istri saya nanti di sorga sama bidadari, gimana dong? Bidadari nggak ada apa-apanya, bunda. Tenang. Jangan pernah cemburu dengan bidadari. Bidadari itu di bawah daripada wanita-wanita solehah. Sampai Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya, bagaimana, mana yang lebih mulia antara bidadari dengan wanita solehah? Ummu Salamah bertanya. Jawabannya dengan mengatakan, perumpamaan antara wanita solehah dengan bidadari itu seperti bulan dan bintang. Punten, seperti bulan dan matahari. Masya Allah. Coba sekarang, kalau saya tanya, bulan ada nggak sekarang? Ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Kalah sama siapa? Matahari. Bidadari miliaran, datang wanita solehah, parem itu yang namanya. Parem, apa namanya? Apa? Nggak kelihatan. jadi punten, kalau misalnya ada bidadari banyak gitu ya, datang satu wanita solehah, udah nggak kelihatan itu bidadari semuanya. Kalah dengan wanita solehah itu. Masya, parem itu apa? Gelap langsung, nggak kelihatan gitu. Yang nampak itu apa? Yang nampak itu wanita solehah. Masya Allah. Lalu ditanya lagi, Ummu Salamah mengatakan, loh, kenapa ya Rasulullah wanita solehah lebih mulia daripada bidadari? Jawabannya langsung Siti Aisyah jawab. Ini Siti Aisyah jawab dan dibenarkan. Ya Rasul, ya iya ya. Ya iyalah, kata Siti Aisyah. Kenapa? Kalau bidadari diciptakan di surga tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Tapi wanita solehah diciptakan di dunia. Ada perintah, ada larangan, ada hamil, ada menyusui, khidmat kepada suami, itu, ini, itu. Maka pahalanya makin tinggi derajatnya, sehingga lebih tinggi daripada bidadari. Subhanallah. Jadi kalau mengatakan kata-katanya, bunda ini bukan hanya sekedar bidadari, tapi ratunya bidadari. Masya Allah. Jadi kalau mengatakan wahai ayat-ayat Allah, ratu bidadari, Masya Allah, lebih panjang lagi gelarnya. Ya, jadi kalau sekarang ada misalnya, kalau ada istrinya kan gelarnya doktor atau apa, ganti lagi itu, apalagi misalnya RB Ratu Bidadari gitu. Atau ayat Allah AT gitu, apa AT? Ayat Allah, atau AA ayat Allah gitu ya. Jadi yang jelas itu Masya Allah, itu adalah gelar yang terindah. Punten, ya, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, tapi bagi orang bertakwa. Ini satu ayat berkaitan dengan yang namanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada tertulis di sini? Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini gambarannya. Satu ayat ini adalah kalau dilihat Allahu Akbar, nyaman untuk dirasakan dalam sebuah keluarga. Ini pertama. Kedua, punten. Iya. Yang kedua, ada beberapa ayat. Nanti semoga bisa dipahami tentang apa yang barusan. Yang kedua, ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mengejar sakinah tadi kan mawaddata warahmah, gitu kan? Ternyata di ayat lain untuk mengejar sakinah, kadang-kadang ini kekeliruan yang sangat mendasar buat kita. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sekali. Simpan baik-baik untuk kesinambungan rumah tangga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Masya Allah. Ini tidak ada kata-kata pujangga manapun, ya, penyair manapun yang memperumpamakan hubungan suami istri dengan kata-kata yang sangat sejuk dan indah ini. Apa perkataannya? Hunna libasul lakum.
Wa antum libasul lahunna. Coba, Masya Allah. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahunna. Wahai akhwat perempuan, kalian ini adalah pakaian buat suamimu. Dan wahai suami, kalian ini juga adalah pakaian buat istrimu. Untuk bahasa kalimatnya, oh pakaian maksudnya apa? Kata-kata yang dalam syariat itu, waduh, mengandung makna yang sangat dalam sekali. Wahai para akhwat, wahai para istri, engkau ini jadilah pakaian bagi suamimu. Dan wahai para suami, jadilah engkau pakaian buat istrimu. Apa maksudnya? Banyak faedah pakaian. Yang paling pas, yang paling gampang itu menutupi aurat. Menutupi aib. Aurat itu adalah aib. Punten, kalau saya tanya siapa yang paling tahu aib suaminya? Jawabannya siapa? Istrinya. Siapa yang paling tahu aib istrinya? Jawabannya suaminya. Maka tolong, karena itu yang paling tahu aibnya, tolong jaga. Ingat itu. Tolong jaga. Tolong jaga. Dan punten, gak boleh mengumbar-ngumbar tentang aib istri, aib suami. Walaupun punten, jatuhnya misalnya bercanda, nggak boleh. Bercanda nggak boleh. Dia mengatakan, kalau suami saya kalau tidur tahu gergaji lagi dinyalain mesinnya, grrr, grrr. Itu maksudnya apa? Ngoroknya gitu. Itu walaupun bercanda nggak boleh itu, nggak boleh. Iya, biarkan nampak punten pasangan kita ini adalah pasangan yang paling sempurna. Memang itu harapan kita. Misalnya ketika melihat orang lain mengatakan, Masya Allah, itu istrinya Mas? Iya. Aduh, alhamdulillah, Masya Allah, kayaknya teduh banget ya, kayaknya kalem banget ya, kayaknya aduh penyayang banget ya, enak banget dilihatnya. Jawab alhamdulillah. Jangan, wah nggak tahu aja kalau di rumah. Tahu macan alarm, tahu alarm. Itu tuh. Jangan begitu, katakan matan alhamdulillah, memang Allah berikan rizki kepada dalam hati. Jangan gitu juga, tapi syukuri itu. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, punten, dengan kenyataan yang sangat luar biasa. Apabila Anda melihat kekurangan dalam keadaan istrimu, iya. Kenapa? Pasti Anda menemukan kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangan yang lain. Pasti itu, harus begitu Bunda. Iya, kan kita ngelihat orang lain kelebihan nggak tahu, tapi istri sendiri, suami sendiri nggak tahu kelebihannya di mana. Karena apa? Karena kita kadang-kadang menutup kelebihan pasangan hidup kita sendiri, kelebihannya. Punten, dengan mengatakan ucapan kalimatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sama. Ketika istri dengan mengatakan ucapannya kepada bunda, kepada akhwat, itu suamimu, Masya Allah, suamimu kayaknya berwibawa banget ya, gagah banget, tanggung jawabnya keren ya, luar biasa ya. Jawab alhamdulillah. Jangan pernah dengan mengatakan membuka, aduh suami saya mau, aduh, semuanya mengeluh, halua seperti tadi itu. Katakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa? Punten, terkadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita ini pandai mengabsen kekurangan pasangan, tapi tidak pandai melihat kelebihan pasangan. Padahal, punten nih, cara menghilangkan kekurangan itu untuk pasangan hidup, mensyukuri dari kelebihannya. Ulangi lagi, simpan baik-baik. Cara menghilangkan kekurangan pasangan hidup dengan pandai mensyukuri kelebihannya. Syukuri itu. Ada 100 sifat yang dimiliki oleh pasangan hidup, 99 tidak baik, lalu satu yang baiknya, syukuri yang satu itu. Nanti yang satu itu akan berubah menjadi 2. Nanti yang 2 itu berubah menjadi 3. Yang 3 berubah menjadi 4. Kalau ngabsen semua kekurangannya, pastikan yang satu pun akan jadi hilang. Sempurnalah 100 kekurangannya. Itu pun sama, seorang suami melihat istri kelebihannya di mana. Si istri melihat kelebihan suami di mana. Cobalah pandai-pandai mencari kelebihan pasangan hidup. Pastikan, Masya Allah, kebaikan-kebaikan itu akan datang bertubi-tubi dan berlimpah. Kenapa? Saat kita mampu mensyukuri kelebihan daripada pasangan. Dan itu sukses, kebahagiaan. Kebahagiaan. Coba kalau seandainya, nggak usah jauh-jauh ya, apapun yang dimiliki oleh kita, kalau dikeluhkan, kita nggak malas untuk apa? Malas untuk memikirkannya lagi. Apa coba? Pengennya hal-hal yang tidak baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka pandai-pandai mata, ini kelebihannya ini. Ini kelebihannya ini. Saya ada 1 kelebihan, syukuri itu. Nanti ada 2, syukuri lagi. Karena Al-Quran mengatakan semua ayatnya pasti hafal. La in syakartum azinnakum. Itu pantas. Jadi kalau in syakartum, jika engkau bersyukur, bukan hanya masalah uang saja, tapi masalah ketenangan dalam jiwa ini, kenikmatan di dalam kehidupan ini.
Syukur kuncinya dalam rumah tangga. Lain syakartum la azidannakum, itu pantas. Jadi dengan mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, tolong tutupi aib. Tolong tutupi aib kekurangan pasangan hidup masing-masing. Contoh, siapa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Jawabannya siapa? Siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul? Yang pertama kali beriman siapa? Dari semua manusia pada zaman, Khadijah. Kenapa Khadijah begitu mudahnya beriman? Khadijah beriman kepada Rasulullah bukan mentang-mentang dia kan suamiku, bukan itu. Ya, tapi apa? Karena Khadijah mengenal siapa Rasulullah dalam kehidupannya dan akhlaknya. Makanya didukung. Terus siapa yang mengkafirkan pertama kali dengan ketuhanannya Fir'aun? Istrinya. Iya kan? Kenapa? Tidak mentang-mentang, oh ini suamiku, dukung ah, dukung. Enggak. Dia bilang mana? Enggak mungkin Tuhan kayak gini. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, mustahil ini nabi. Mustahil ini Tuhan. Makanya tidak beriman terhadap ketuhanannya siapa? Fir'aun. Jadi yang paling tahu pasangan kita ini adalah pasangan kita masing-masing. Maka tolong jaga karena kita pakaiannya. Satu pakaian. Kedua, fungsinya apa? Melindungi. Melindungi. Melindungi apa? Melindungi dari berbagai macam hal yang mungkin saat dingin, saat panas, kena kotor. Jaga, lindungi. Maksudnya apa? Kalau cara pelindungan itu Masya Allah, khidmat kepada pasangan hidup. Lindungi. Masya Allah. Dan punten, kalau yang namanya pakaian pasti nempel dengan tubuh kita ini. Berarti apa? Dengan mengatakan tidak jauh-jauh hatinya. Dengan doanya, dengan perhatiannya. Itu pakaian. Masya Allah. Lindungi daripada kekurangan. Lindungi daripada panas dan dingin. Masya Allah. Maksudnya apa? Saling tolong menolong. Luar biasa. Makanya ada kata-kata ini sering sekali diucapkan para alim ulama. Hubungan suami istri ini kun kal yadain walatakun kal udhunain. Jadilah suami istri seperti apa? Dua tangan. Jangan seperti dua telinga ini. Kadang-kadang saking anehnya telinga ini. Ada orang gini. Apaan dinasehati masuk telinga kanan? Itu nggak kompak itu. Ya, masuk tangan keluar dari telinga kiri itu tidak kompak. Tapi kalau tangan ini, Masya Allah, kompak. Coba lihat, gambarkan. Kalau orang lagi jalan, kalau tangan kanan di depan, tangan kiri kemana itu? Belakang. Tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Indah nggak kelihatannya itu? Indah. Secantik apapun kalau jalan, kanan di depan, kiri belakang, sama-sama gini. Kira-kira bilangnya apa itu? Cantik sih, cuma jalannya aneh. Nah itu dia. Ya, ganteng sih, cuma jalannya aneh. Dalam rumah tangga, punten, kalau dua-duanya mau di depan, gimana rumah? Kalau dua-duanya mau di belakang, gimana pekerjaan? Tapi ingat, satu waktu suami memang di depan, tapi tidak, suami bunda bukan Superman yang gagah dan kuat, tidak pernah punya masalah. Tetap satu waktu ibu yang harus menjadi depan dengan gaya yang berbeda. Apakah Rasulullah pernah dalam keadaan yang kesulitan, terpuruk? Iya. Siapa yang memberikan ketenangan? Khadijah. Sanggup menjadi seseorang sosok seperti Khadijah dalam kehidupan. Gambarannya seperti apa? Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Satu, kompak. Masya Allah. Artinya apa? Indah dalam rumah tangga. Kalau suami di depan, istri di belakang. Kalau istri di depan, suami di belakang. Jangan dua-duanya di depan, dua-duanya di belakang. Kun kal yadain. Satu itu. Kedua, punten, selalu dekat. Membantu. Ada di antara teman-teman ibu dan bapak di sini yang nggak disengaja tangannya lagi berdekatan. Iya. Kenapa? Nggak disengaja. Kenapa? Saking sudah indahnya suami istri, selalu aja rapat. Selalu aja dekat. Dan punten, ketika ada perjalanan atau sesuatu yang berat. Misalnya, bawa ember, berat. Iya. Ambil, gantian kiri, gantian kanan, gantian kiri. Kalau berat banget cara ngangkatnya, gimana caranya? Kalau ngangkat koper pakai apa? Dua-dua tangan. Kenapa? Itulah suami istri dalam artian selalu bekerja sama. Masya Allah. Coba begitu berat, ayo dong kiri, nggak mau kiri. Gimana susah? Iya. Tapi ketika dua-duanya ngangkat, enak. Jadi kalau kun kal yadain, kata-katanya mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, menutupi aib. Seperti dua tangan ini selalu apa? Indah dalam bergerak. Selalu apa lagi? Masya Allah, artiannya dematan selalu jumpa dan selalu tolong menolong. Itu gambarannya. Tapi Abi Maki maksud selalu jumpa itu bagaimana? Izin. Komunikasi. Iya, punten, simpan baik-baik. Kalau ada suami di rumah, selayaknya istri keluar harus izin walaupun hanya keluar sebentar. Bilang aja. Tapi itu sebaiknya untuk dilakukan.
Pun sama sebenarnya. Suami pun kalau lagi di rumah mau kemana-mana kasih tahu. Itu adabnya. Misalnya kalau rumahnya tingkat 11, bilang, Pak, saya mau ke tingkat ke ketinggiannya. Misalnya mau ke 5 dulu, ke tingkat 5 dulu. Naik, izin, saya mau ke tingkat 5 dulu ya, iya. Saya mau ke depan dulu ya, iya. Jadi istri tahu suami lagi di mana. Suami tahu istri lagi di mana. Jangan sampai menelpon suami di mana. Oh sebentar ya di mana, Pak. Nah kemana dia? Tiba-tiba lagi di bengkel. Astagfirullahaladzim, dia nggak bilang. Mau kemanapun harus ada komunikasi, kasih tahu. Apalagi dengan ada handphone ini lebih enak untuk komunikasi. Pergi berangkat kemana-mana, kasih tahu ini caranya kun kal yadain, ya, wala takun kal udhunain, telinganya itu, atau tangan selalu rapat. Ini kalau telinga, satu tadi gambarannya, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Terus pernah nggak teman-teman di sini kehilangan telinga kanan, tiba-tiba lagi nempel di telinga kiri, pernah nggak itu? Mana telinga kanan nggak ada? Oh lagi silaturahim di sini nggak ada. Itu selalu tangan itu berdekatan. Itu gambarannya. Maka hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hari ini kita pelajari 2 ayat. Iya. Pertama tadi dalam Rum ini dengan mengatakan ma min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Lalu yang kedua ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kutipannya. Iya. Insyaallah jika Allah pertemukan, kita keluarkan lagi ayat-ayat tentang masalah rumah tangga. Namun yang jelas saya sampaikan, punten, hancurnya rumah tangga ini terkadang tidak bisa menjaga aib keluarga yang ada. Terus kalau ada aib dalam keluarga bagaimana? Selesaikan. Terus kepada siapa saya bicara? Kepada orang yang dipercaya. Apalagi kalau sudah di medsos curhatnya, nggak usah. Iya. Diangkat, nggak perlu. Lindungi ini kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau mau datang kepada orang yang bisa dipercaya. Misalnya, kita datang sama siapa yuk? Datang ke fulan yuk. Ayo, mama mau datang ke fulan? Iya, bapak juga mau datang ke fulan. Ayo datang. Selesaikan di sana. Kalau misalnya saya nggak mau ke fulan, nggak ketemu orang, ya sudah. Al-Quran mengatakan hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Artinya apa ya? Sudah kalau gitu kita libatkan keluarga kita masing-masing. Mama panggil keluarga mama, bapak akan panggil keluarga bapak. Yuk kita rembukan penengah. Siapa yang dipercaya dari keluarga suami, siapa yang dipercaya dari keluarga istri, temukan, sampaikan masalahnya. Itu indah sekali. Yang paling repot sekarang keluarganya nggak tahu pengacaranya udah keluar-keluar, kan bingung jadinya. Begitu ditanya, benar putra ibu begini, saya nggak tahu. Kok? Nah itu dia. Emang dulu yang nikahinnya pengacara apa? Yang nikahin adalah wali, maka walinya lebih berhak untuk mengatakan seperti itu. Apapun ke walinya. Tapi kalau misalnya mengatakan, saya nggak enak nih kalau sama orang tua, sama keluarga, kita aja dulu beresin yuk. Sama siapa? Sama orang yang alim, nasih. Orang yang berilmu dan berikan nasihat, silahkan ceritakan. Iya. Bukan membuka aib, tidak. Tapi ini untuk menyelesaikan masalah. Iya. Tapi kalau sama orang yang kemungkinan tidak bisa untuk memberikan wejangan, jangan. Karena itu akan menjadikan apa? Suasana tidak baik. Karena apa? Hati-hati. Dalam rumah tangga ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita pakaian masing-masing untuk menjaga rumah tangga kita. Ini gambarannya. Iya, wallahu a'lam bishawab.